Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmatin oleh Allah, pagi ini saya berada di ruang bimbingan konseling atau biasa disebut dengan BK. Selama ini banyak orang yang salah persepsi dengan BK. Dianggap BK itu mengurusin anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang nakal. Sungguhnya enggak itu. Salah satu tujuan BK itu adalah membantu anak agar potensi yang diberikan oleh Allah itu berkembang secara optimal. Lalu bagaimana cara kita mendidik anak yang baik? Ada berapa cara supaya kita membantu anak berkembang secara optimal. Yang pertama itu dengan contoh atau teladan. Ini sangat penting karena anak melihat apa yang kita lakukan, anak melihat apa yang kita perbuat, dan itu membantu mereka untuk mencontoh. Ada di antara kita yang terkadang memerintah tapi tidak memberi contoh. Yang paling gampang ibu di rumah lah, nyuruh anaknya belajar sementara ibunya nonton sinetron. Bapak juga gitu, nyuruh anaknya jangan merokok tapi di depan anaknya juga merokok. Sehingga pesan yang disampaikan itu maka akan kalah dengan apa yang telah diperbuat oleh orang tua atau gurunya. Yang kedua, mendidik anak itu dengan ucapan. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam ucapan itu. Yang pertama itu harus jelas. Kadang-kadang di antara kita itu ketika memerintah tidak jelas. Contoh, guru misalnya, ketika anaknya rame kemudian mengatakan diem. Maksudnya diem apa anak-anak itu? Karena kan lebih baik kalau misalnya guru menyampaikan, anak-anak dengarkan saya, jelas anak-anak ketimbang diem. Begitu juga ketika orang tua di rumah melihat anaknya itu berlari, kemudian suruh berhenti. Maksudnya berhenti apa? Tapi akan lebih baik misalnya kalau orang tua mengatakan, nak berjalan yang pelan, itu lebih jelas. Yang kedua, dalam kita menyampaikan bicaraan itu, usahakan ketika kita berbicara dengan mereka untuk kepentingan mereka, supaya mereka ada perhatian. Bukan untuk kepentingan gurunya, untuk kepentingan orang tuanya. Contoh misalnya ketika orang tua menyuruh anaknya belajar, menyampaikan, nak belajar yang rajin, nanti kalau kamu tidak naik, malu ibu, malu bapak, masa anaknya guru tidak naik kelas. Ini berarti untuk kepentingan bapak ibunya, bukan kepentingan anaknya. Akan lebih baik kalau disampaikan, nak belajar yang baik, sebab kalau kamu belajar yang baik, kamu akan disayang oleh Allah, kamu akan jadi anak yang pinter. Kalau ditanya gurumu, kamu tidak malu di hadapan teman-temanmu. Tuh, berarti itu kepentingan anak, sehingga anak tergerak karena itu kepentingannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, untuk mendidik anak jangan lupa dengan berdoa. Karena kita menyadari kita manusia ini lemah, ada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita meminta, tempat kita memohon pertolongan, mintalah kepada Allah apa yang kita harapkan dengan anak-anak kita. Mintalah dia menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negaranya. Jadilah orang yang berguna untuk orang banyak. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Dan yang lebih penting Bapak Ibu, kalau misalnya berdoa, minta yang besar sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, ya Allah, jadikan anak-anak saya nanti di dunia berguna dan di akhirat dikumpulkan dengan beliau Rasulullah, dengan orang-orang soleh. Itu adalah permintaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, ada 3 cara ketika kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama dengan teladan atau tindakan, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan doa.
Tapi yang lebih penting Bapak dan Ibu, bekerja samalah. Bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama dengan anak, dan bekerja sama dengan masyarakat. Karena tanpa kerjasama, sulit rasanya kita bisa mengantarkan anak-anak kita kepada anak-anak yang luar biasa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.